rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan nih. Bagaimana pendapat Ustadz apabila dilarang pakai mikrofon azan karena alasan mengganggu? Bunyi azan itu apa? Lafaz Allah kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kumpulkan se-Indonesia ini berapa anggota DPR, pejabat, orang kaya yang terganggu mendengar azan, diadakan ruqyah massal. Lokasinya kalau tak punya tempat, bawa di Masjid Nurul Islam. Allah siap. Nanti buat tablik akbar, ruqyah massal para penentang azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan gonggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia, dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram, ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam, ya. Ini Islam sejati. Adat menjadikan syarak, syarak menjadikan kita buat, ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya, dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu, ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid dan lingkungan sekitarnya masyarakat. Ada masyarakat yang memang seneng kalau tuanya itu kenceng. Karena kalau tuanya kenceng, dia bisa cepet-cepet ke masjid. Karena dia memang sengaja, wah karena kenceng saya terbangun. Subuh-subuh saya bisa ke masjid. Apalagi mau bulan puasa ini, saya bisa ke masjid begitu. Ada yang suka seperti itu. Tapi memang juga ada masyarakat yang, dong, jangan kenceng-kenceng dong. Gue udah sadar nih, udah tahu kalau jam segini gue harus berangkat ke masjid gitu loh. Gak usah kenceng-kenceng, udah paham gitu loh. Jadi memang masyarakatnya memang beda-beda. Iya. Dalam konteks negara nggak perlu mengatur, dalam konteks kewarganegaraan gimana Mas? Negara nggak perlu mengatur, biarkan. Saya ingin mengajak kepada pejabat publik, saya berharap juga agar memperbaiki narasi, komunikasi yang ditampilkan kepada masyarakat. Jangan sampai menghadirkan kata-kata, kalimat-kalimat yang justru kontraproduktif atas misi-misi yang akan dibangun. Bagaimana mungkin toleransi bisa ditampilkan, bisa dikampanyekan, namun dalam saat yang sama kalimat yang ditampilkan, ilustrasi yang dihadirkan justru bukan sekedar kontraproduktif, tapi berpotensi menyakiti kepada bagian-bagian unsur tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasanya tidak pantas bila persoalan toa harus diilustrasikan dengan binatang tertentu atau hal-hal yang lain yang tidak sejalan, tidak senafas, bahkan tidak sampai kepada logika. Pun persoalan-persoalan lainnya, kita tidak perlu saling menghujat, tidak perlu saling mencela, tidak perlu saling menyalahkan. Kita hanya perlu saling mengoreksi diri kita dan bertanya, apakah masih mencintai negeri ini? Apakah masih mencintai bangsa ini? Bila memang Anda mengatakan, saya Pancasila, saya NKRI, saya mencintainya, maka cinta tidak dibuktikan dengan kata-kata. Cinta dibuktikan dengan tindakan, dengan kebijakan, dengan persatuan, dan dengan sikap serta perilaku yang mulia dalam
Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, membimbing kita ke jalan yang baik, meridhai langkah kita, dan pada saatnya siapapun kita pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan saat pulang itu ada legasi terbaik yang ditinggalkan, yang bermanfaat untuk kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan jariah yang mengalir sampai kehidupan akhirat kita. Demikian, mohon berkenan. Terima kasih dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.